Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi-ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah fasal. Man sapane wong ing taqadha rusak apa wudune wong haruma mongko haram alaihi ing atase wong arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. As-sholatu suwiji ku salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngepok mushaf, ngepok gunane, wa hamluhu lan gowo mushaf. Jadi pasal ini nerangnya perkara-perkara atau suatu perkara yang dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau orang yang wudunya sudah batal. Ya. Ini ada 4. Ya. Ada 4 perkara yang wajib dihindari. Berarti wajib itu harus. Apabila kalian melakukan ini, maka kalian akan termasuk mendapatkan dosa. Ya, orang wudu ini batal, nglakoni patang perkara iki berarti otomatis amale kuwi ora sah, terus oleh dosa karena hukumnya apa? Haram. Sing nomor 1 apa? Ya. As-sholatu yang pertama itu sholat otomatis. Wong nek ora wudu ora oleh sholat. Karena syarat untuk sholat ialah harus suci dari hadas kecil maupun besar. Wa tawafu lan tawaf dan tawaf itu berarti apa? Sebagian perkara yang diwajibkan dalam haji yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah selama 7 ya, 7 kali. Tapi di sana ada keterangan, bukan keterangan ya. Kalau di dalam prakteknya biasanya kalau tawaf itu pada waktu haji ya. Kalau pada waktu apa itu? Satunya haji apa? Umroh. Itu bisa terhindarkan. Tapi kalau pada waktu haji ini kemungkinan tidak bisa terhindarkan. Apa? Memegang lawan jenis atau menggandeng istrinya. Berarti kalau madzhab Syafi'i memegang seorang istri berarti itu batal. Tapi kalau nggak dipegang istri ucul melayu yo. Saking akeh haji nih. Makanya kalau sudah seperti itu biasanya berpindah madhab. Ya di situ kemungkinan diperbolehkan. Ini lagi cekel ya piye ya. Ya. Bujurnya hilang. Jirat yang hilang. Batal ya apa? Nanti mau ayu-ayu lah ya. Ayo layongan wong Turki, wong Iran, wong apa pun Timur Tengah ku ayu-ayu bisa. Ya ini kan buatan sih. Kemungkinan untuk berdempet-dempetan tersebut itu bukan kemungkinan, itu pasti. Pasti. Dari negara-negara lain lanang wadon mesti campur aduk. Dan pada waktu itu orang berhaji itu memakai pakaian ihram. Apalagi laki-laki sudah pakaiannya ihram, tidak ada yang boleh pakaian yang terjahit. Jadi cuma kain baik, sempak ya bioli. Berarti kudu diblebet. Ya kain. Nempel rupanya. Nempel ngoten sejen do yuk. Ora urip liwa. Bopong. Nah kalau kalian menuruti secara syariat seperti ini, ya, mau tawaf, ya tersebut apa? Memegang perempuan. Nah, ini mau wudunya kemana kalian? Apabila sudah di tengah-tengah, di situ tempat wudunya pasti jauh. Terus tidak mungkin untuk melaksanakan tersebut. Ya. Itulah wis diampuni pengirannya. Jadi sholat, tawaf, wa masul mushafi. Ini demek itu berarti menyentuh. Ya. Kalau kalian tidak punya wudhu terus menyentuh, apabila terus memindahkan, nah, berarti itu tidak diperbolehkan. Menyentuh aja ini tidak diperbolehkan. Wa hamluhu dan membawanya. Ya. Dikecualikan di sini apabila kalian kemungkinan di tengah jalan, ya, di situ terus menemukan lembaran. Ya, lembaran ini terus kamu ambillah ini dimakfu. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan
ayat-ayat tersebut. Ya, tapi kalau sudah aman di sini terus kalian pengen pindah ke situ pada waktu keadaan batal atau tidak mempunyai wudu, berarti kalian terkena hukum haram. Ya, jadi biasanya ngajari sejak dulu sudah diajarin, baik, wudu dosa. Ya. Dari kecil kan. Tapi kalau ini masih kecil dan di situ untuk masih dalam keadaan belajar, itu diperbolehkan. Wahamluhu dan membawa mushaf, apalagi menyentuh aja sudah diharamkan, apalagi benteng. Kecuali kalian kemungkinan di dalam tas gede. Nah, terus di situ di dalamnya ada Al-Qur'an, mungkin mau bepergian jauh ya. Itu apabila muatan atau barang tersebut melebihi Al-Quran, jadi lebih banyak barang yang lainnya ketimbang Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Ya. Terus contohnya lagi, ada uang atau mata uang yang di situ bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, itu juga boleh dibawa walaupun dalam keadaan batal. Ya, itu di Fathul Qorib, di situ diterangkan uang dinar. Ya, uang dinar otomatis kan dulu kan tulisannya syahadat, kadang ya. Tuh. Jadi hal-hal seperti itu diperbolehkan. Ya. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub sitatu asya'a. Ya. Apa sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. As-sholatu sewiji sholat, wa tawaf ulan tawaf, wa mashul mushafi lan gowo mushaf, wa hamluhu lan gowo mushaf, wa lubsulan menang fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, ya. Wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Ya. Sekarang yang selanjutnya ialah suatu perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Junubnya apa tak? Hadas besar. Hadas besar. Junub kuwi hadas besar. Jadi neng kono contohnya hadas besar biasanya keluar sperma. Terus berhubungan badan. Walaupun berhubungan badan tidak keluar sperma, yang penting sudah bersentuhan, ya, alatnya sudah bersentuhan, berarti itu sudah mempunyai junub. Nah, perkara apa saja yang dilarang dalam junub? Yang pertama yaitu sama dengan orang yang tidak mempunyai hadas, empat-empatnya sama. Sholat, tawaf, ya, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Nah, ditambahin lagi ini berdiam diri di masjid. Ya, jadi kalau orang yang mempunyai hadas besar berdiam diri di masjid, itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Dan yang musola di Pak, nek musola ini yang di masjid. Ya, tapi lebih baik menghindari kalau musola ya. Jadi di dalam masjid yang mempunyai hadas besar, kalian harus tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Dikecualikan di situ seumpama kalian biasanya tidurnya di masjid, orang kampung ya. Yang masjid. Kalau bengi ternyata ngimpinya apa? Ngurus pupu ya. Nah, kita di situ mimpi basah. Nah, itu sudah dimakruh. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Nah, kalian kalau mempunyai junub atau hadas besar terus membaca Al-Qur'an, berarti kalian mendapatkan hukum haram, dosa. Lah, kecuali gimana, Pak? Dikecualikan contohnya kalian mau makan bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau terkena musibah subhanallah, atau ada mendengar orang meninggal. Ya. Gimana orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu berarti itu gimana? Diharamkan atau enggak? Tidak, itu diperbolehkan. Jadi kalau seumpama kalian mempunyai hadas besar terus membaca bismillah, di situ diperbolehkan. Ya, jadi di green ya, selesaikan.
Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid iki wong haid iki khusus wong wadon apa asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara ya as-sholatu suwiji salat wa tawaf lan tawaf wa masul mushafi lan nggawa mushaf wa hamluhu lan nggawa mushaf wa lubsu lan menang fil masjidi ing dalem masjid ya wa qiraatul qur'ani lan maca Quran wa saumu lan puasa wa talaq lan talak wal mururu lan liwat iki liwat ya fil masjidi ing dalem masjid in khofat lamun kuatir sapa wadon talwisahu ing netese getih wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan barang daina surati kang tetep ing dalem antarane puser warubati lan dengkul. Nggih, ning wong het niku di apa? Dipelajari terus dituduhne ning wong wadone ya. Oleh-oleh ngaji iki karena ini penting untuk perempuan. Sing nomor 1 apa sama dengan yang tadi salat. Terus tawaf, terus menyentuh Al-Qur'an ya. Diam di masjid. Terus membawa Al-Qur'an. Di sini diterangkan mushaf berarti di situ kalau di dalam Fathul Qorib itu bukan Al-Quran saja, tapi Injil, Taurat. Tapi Injil, Taurat yang dulu loh, kalau yang sekarang situ sudah beda lagi. Itu sudah berdasarkan isinya Paulus ini ya. Berarti sudah nggak murni lagi. Ya. Injil, Taurat itu sama dengan mushaf. Ya. Berarti itu juga bagi orang haid zaman dulu juga dilarang. Tapi sekarang Taurat dan Injil itu sudah nggak ada ya. Walusu berdiam diri fil masjid di dalam masjid wong haid meneng masjid ya beliau ya. Meneng masjid beliau wong haid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Oleh wa saumu lan puasa. Puasane enggak cuman puasa apa nih? Puasa sunat, puasa wajib toh, tapi puasa sunat juga dilarang. Nah berarti kalau orang yang junub gimana Pak tadi kalau tidak ada larangan? Orang yang junub itu tetap diperbolehkan puasa. Makanya sudah saya sering katakan kalau malamnya kalian mempunyai junub ya pada waktu puasa kan nggak mungkin seharian 1 bulan nggak ngelakuin itu nggak mungkin ya kuat itu nah, mesti wong lanang kuwi seminggu ngisi nah, jadi nek bengi yang ngelakuin hubungan badan pada waktu puasa terus ternyata di situ mau mau mandi kok dingin. Nah, terus nyampe adzan subuh, sebelum adzan kalian makan, habis itu nyampe adzan subuh, terus selesai seumpama jam 5:30 kalian kok belum mandi, berarti puasanya tetap sah. Tetap sah, jadi 5:30 mandi, terus sholat subuh. Jadi walaupun seharian di situ kalian tidak mandi, puasanya tetap sah. Itu bagi orang yang junub. Junub itu berarti yang tadi keluar sperma atau berhubungan badan. Ya, itu tetap puasanya tetap sah. Tapi kalau orang yang haid sama-sama hadas besar tapi jalur haid berarti puasanya tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk puasa. Oh. Ya poso maning enak pemadan. Tapi gue ya nyaur. Nek salat enggak usah nyaur, salat nyaur ya dengklek-dengklek ya. Salat nyaur ya otak ya sengklek ya. Sengklek. Wal mururu fil masjidi dan di sini lewat. Kalau yang junub tadi cuma lewat aja itu diperbolehkan, tapi bagi orang yang haid ngelewatin aja, lewat itu berarti bukan di depannya, bukan di halamannya, bukan, tapi di dalamnya loh ya. Namanya masjid itu yang tempat yang tempat sholatnya loh ya. Kalau yang di halaman berarti itu bukan masjid, ya itu halaman masjid. Ya. Tuh, itu lewat boleh, umpama di dalam mau ngambil apa, ya. Kalau yang haid itu tidak diperbolehkan, lewat aja tidak diperbolehkan. Karena apa? In khofat talwisahu, dikhawatirkan di situ darahnya itu menetes. Tuh, ingat, jadi menguatkan larangan ini oke. Ya, pokoknya ruwet ya.
Makanya di dalam hadis ya, imannya seorang wanita itu tidak sempurna dikarenakan apa? Setiap bulannya dia akan ya pasti akan haid dan di situ pasti akan meninggalkan sholat entah 5 hari, entah 7 hari, ada yang 10 hari dia meninggalkan sholat. Maka diterangkan di situ imannya atau takwanya seorang wanita itu tidak sempurna. Ya. Yang terakhir wal istimta'u bima bainas surati wa rubati. Ngomong adone lagi ket yo seneng-seneng di antara pusar dan lutut. Ya, ngampi dolanan kuwi diharamkan. Ya dari priben Pak, sandure pusar berarti boleh, sebawahnya lutut berarti boleh. Makanya sing paling ribet neneng kono wong wadon haid 2 minggu wes. Bueno yo. Haid 2 minggu wes. Haid 2 minggu. Jadi itu keterangan tersebut ini sangat penting ya. Jadi kita yang terakhir itu tidak boleh kalau senang itu bersenang-senang pada waktu istrinya haid. Berarti kita tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Kalau di atas pusar itu diperbolehkan, di bawah lutut juga diperbolehkan. Nah, itulah berbagai larangan, ya, larangan-larangan ini. Kalau kita mempunyai hadas kecil, hadas besarnya, semuanya itu pasti ada sebabnya. Semua aturan di dalam Islam itu pasti ada sebabnya.